Pemirsa, Anda masih bersama kami NTV Prime. Saatnya kita ikuti NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. 5 pekerja migran Indonesia ditembak otoritas maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas, 1 lainnya kritis dan 3 orang luka-luka. Saat kejadian, kelima pekerja migran Indonesia tidak membawa kartu identitas. Media di Malaysia menyebut pekerja migran Indonesia itu ilegal dan terjadi konfrontasi dengan petugas maritim yang tengah bertugas. Kami ajak Anda membahas persoalan ini. Kami sudah hadirkan Koordinator Pengelolaan Data dan Publikasi Migran Care, Trisna Dwi Yuni Aresta. Kemudian melalui sambungan Zoom, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Mbak Trisna, apa kabar? Baik sekali. Terima kasih bersama kami. Kita sapa Pak Dev melalui sambungan Zoom. Pak Dev, apa kabar Pak? Yo, gimana kabar? Sehat semua? Kabar baik. Terima kasih Pak Dev. Dan sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda pemirsa, mari kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2MI juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Saat ini kami tengah menelusuri asal daerah dari para pekerja migran ini untuk selanjutnya bisa dilakukan pendampingan kepada keluarga. Kementerian kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan atas polisi di KBRI Kuala Lumpur serta mendorong akses kekonsuleran untuk menjenguk para korban yang saat ini tengah dirawat di berbagai rumah sakit. Selanjutnya, Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi kemudian hari. Termasuk juga bagaimana cara-cara penanganan pekerja migran Indonesia agar bisa dilakukan secara manusiawi terlepas dari status mereka yang unprocedural atau tidak. Itu tadi sikap resmi pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Pekerja Migran Indonesia. Saya ke Pak Dev dulu. Pak Dev, respons Anda terkait dengan ditembaknya WNI di wilayah hukum Malaysia, Pak? Ya tentu kita kaget dan juga kita cukup sedih. Kita menyampaikan bela sungkawa yang amat dalam kepada keluarga korban, baik yang meninggal ataupun yang terluka. Dan kita meminta ada penyelidikan yang luas, penyelidikan yang terbuka dan disampaikan secara berkala kepada semua pihak, khususnya kepada keluarga korban dalam hal ini. Dan juga kita harus tarik ini cukup jauh karena kita melihat bahwa ini hanya tip of the iceberg ataupun hanya di sisi atas dari gunung es. Insiden ini yang terjadi. Insiden ini bisa sampai terjadi karena banyak insiden yang terjadi sebelumnya, banyak penyelewengan yang terjadi sehingga membuat orang itu bebas keluar masuk wilayah Malaysia dari berbagai macam point of entry, sehingga mereka dengan leluasa bisa menggunakan excessive force kepada warga sipil yang tidak jelas, tidak bersenjata. Bila mana memang mereka itu terancam dan para korban itu awalnya itu melakukan pembelaan diri dengan menggunakan senjata tajam, ya semestinya bila dilakukan komunikasi, bila ada penghentian dengan yang jelas, tentu tidak akan sampai dengan situasi sampai harus ada konflik yang menyebabkan korban berjatuhan. Nah ini tentu harus ada penyelidikan yang menyeluruh dari awal itu bagaimana prosedurnya mereka itu seperti apa, dan insiden ini bisa terjadi itu titik asal itu apa, apakah karena ada perdagangan orang yang secara ilegal dan para korban ini apakah korban ini adalah korban dari TPPO atau mereka itu adalah pelaku dari TPPO. Nah ini yang harus dilakukan secara detail dan harus ada keterbukaan dari semua sisi. Tadi pagi itu Pak Dasko sudah menyatakan bahwa akan membuat tim dari DPR untuk melakukan penyelidikan hal ini, dan tentu ini adalah satu hal yang bisa kita buat
Dan kita harapkan bahwa tim ini juga nantinya akan bisa berkomunikasi dengan semua sektor, baik dari sisi pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Malaysia, dari aparat hukum, dari kedua belah pihak, kedua negara, dan melibatkan semua sektor untuk memastikan kita bisa membuat satu solusi yang permanen dalam menyelesaikan kemelut ini ke depannya, sehingga tidak ada lagi tembak-menembak di tepi laut ataupun di lautan lepas yang mengakibatkan korban manusia berjatuhan. Ya Pak Dev, menurut Anda sikap kita sebagai bangsa harus seperti apa sambil menunggu upaya penyelidikan resmi dari pemerintah Malaysia? Karena penembakan itu dilakukan oleh otoritas Malaysia di wilayah hukum negara Malaysia. Komentar Anda Pak Dev? Ya gini, kalau kita bicara tentang wilayah hukum, aparat hukum, ya kita tentu harus patuh pada hukum yang berlaku. Ya, jadi ya kita jangan gegabah dulu, jangan langsung kita menuduh, jangan kita langsung menganggap bahwa kita ini bangsa yang tertindas, tertekan. Tidak, kita harus menuntut akan keadilan. Kita harus berbicara di berbagai macam forum, karena persoalan ini kan bukan hanya persoalan kecil ya. Nah, tapi jangan sampai persoalan-persoalan ini menumpuk akhirnya membuat retak hubungan kita dengan bangsa Malaysia, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam kondisi yang sangat baik. Kita tadi pagi aja kita lihat bahwa Pak Prabowo dan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkomunikasi dengan sangat baik, bisa ada jamuan makan bersama, bisa ada tour, ya. Ini menunjukkan saling mutual respect antara kedua pemimpin kita ini. Jadi jangan sampai insiden-insiden yang disebabkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab merusak hubungan yang sangat kuat ini yang telah berjalin di berbagai macam sektor. Nah, tapi bukan berarti kita menyampingkan persoalan ya. Persoalan ini ya justru harus dibongkar, harus dikuak sampai dengan selesai, hingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya, oke, baik. Saya ke Mbak Trisna. Ini Migran Care pasti lebih banyak tahu soal apa yang tadi Pak Dev maksudkan, bahwa ini fenomena gunung es ya. Di bawah itu lebih banyak kasus yang belum terselesaikan. Bahkan kalau Anda sepakat, sejak puluhan tahun lalu saya persoalan terkait dengan pekerja migran kita itu seperti hanya disapu di bawah karpet aja. Betul. Tidak pernah selesai. Komentar Anda Mbak Trisna? Iya, jadi saya akan mulai statement saya dengan no human is illegal gitu. Tidak ada manusia yang ilegal gitu. Nah, karena kalau kita udah bilang manusia itu ilegal, melekatkan itu, kita akan justru memisahkan itu dengan skema perlindungan yang seharusnya ia dapat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kasus-kasus serupa seperti ini sangat berulang sekali. Ini berarti ada problem struktural, bukan hanya insidental satu kali gitu. Tapi sejak temuan Migrant Care, sejak 2005 sampai dengan 2025, ada 75 pekerja migran Indonesia yang meninggal ditembak oleh otoritas kepolisian Malaysia. Apapun alasannya? Ini kami ungkapkan ke publik bahwa ini merupakan extrajudicial killing. Tidak ada proses hukum, tapi seorang manusia itu bisa ditembak gitu. Entah alasannya karena kriminal, itu seharusnya silakan bawa ke muka persidangan. Maksud Jangan Anda berlebihan penembakan itu? Bukan, ya, extrajudicial killing. Bukan hanya tindakan hukum yang berlebihan, tapi sudah pembunuhan. Kalau saya balik ke soal PMI kita yang terakhir ini, itu katanya adalah upaya perlawanan atau mereka kemudian melakukan aksi penyerangan sehingga aparat otoritas Malaysia melakukan upaya pembelaan diri. Oke. Berbicara perihal upaya pembelaan diri, bagi saya untuk daripada menembak secara brutal mengakibatkan 1 orang meninggal, 4 orang kemudian luka-luka dan beberapa orang kritis, itu merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi. Ini yang seharusnya perlu kita hadapi bersama, bahwa setidaknya kita penting untuk memandang persoalan migrasi kita merupakan masalah yang struktural. Nah, misal dari 75 kasus itu, lalu kami juga mendorong bahwa Pak Presiden Prabowo segera melakukan melakukan nota protes diplomasi, bukan cuman Ibu Christina Aryani yang sebagai wamen melakukan beberapa pernyataan sikap, tapi ini harus disikapi dalam level Menteri Luar Negeri, bahkan juga Pak Presiden Prabowo Subianto begitu. Oke, Presiden lagi di Malaysia. Betul, kita ini tunggu. momentum. Nah, bagi saya kalau
saya jadi Pak Presiden Prabowo, ya saya akan membatalkan pertemuan itu dan kemudian lebih mementingkan dan harkat dan martabat bangsa. Iya. Lalu tapi kita tunggu aja sikapnya. Iya, Apakah ada pembahasan? Saya bisa memahami apa yang Anda sampaikan, Mbak Trisna. Tapi saya juga memahami apa yang Pak Dev tadi sampaikan, bahwa kita tidak boleh gegabah. Betul. Artinya kalau bicara tentang hubungan diplomatik, tentu ada cara-cara diplomasi yang bisa kita lakukan. Kemlu sudah mengirimkan nota diplomatik sebenarnya. Tinggal bagaimana respon dari pemerintah atau kerajaan Malaysia. Nah, sambil menunggu itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita dalam hal ini kita harus perbaiki tata kelola migrasi kita. Tata Anda kelola mengatakan perlindungan. masalah struktural, artinya melibatkan organisasi resmi, kementerian dan lembaga, begitu? Betul, karena selama ini ada masalah yang sangat terstruktur bagaimana tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran yang belum memadai. Dalam hal ini saya bisa katakan bahwa Emang memadai itu seharusnya yang kayak apa sih? Perasaan dari zaman Iya. presiden ke presiden, kata memadai itu seperti Iya. jauh panggang dari api. Nah, kita lihat saja banyak kasus berulang. Itu berarti menandakan bahwa ada penempatan yang tidak safe, regular, dan orderly. Itu ada dalam satu kesepakatan global, Global Compact of Safe, Orderly, and Regular Migration yang sudah ditandatangani Indonesia. Namun itulah sebagai panduan bagaimana negara harus melaksanakan migrasi secara aman, reguler, dan Implementasinya yang iya, belum sesuai ya. implementasinya belum. Nah, alih-alih target dari Kementerian P2MI untuk mengirimkan 425.000 pekerja migran, seharusnya ini menjadi waktu KP2MI sebagai kementerian untuk membenahi tata kelola migrasinya. Ya, Begitu. kan baru lebih dari 100 hari berubah jadi kementerian. Iya, Kita betul. mungkin lagi belajar. Pak Dev, saya tertarik dengan sebutan Anda tadi, kita tidak boleh gegabah. Tapi menurut Pak Dev, apakah cukup dengan mengirimkan nota diplomatik saja sambil kita menunggu bagaimana respons dari kerajaan Malaysia, begitu Pak? Ya, kalau cukup apa tidak ya tentu tidak cukup karena belum ada jawaban yang jelas. Tentu kita terus menuntut dari pemerintah Malaysia untuk segera menjawab dan juga segera memberikan penjelasan dan juga membuka penyelidikan akan penembakan ini. Ya, dan juga kita minta untuk dijelaskan juga dipaparkan SOP-nya daripada aparat Malaysia tersebut. Ya, mereka itu bersenjata. Izinnya sejauh mana, latihnya seperti apa, apakah hanya menggunakan senjata, apakah ada psikotes yang secara reguler. Hal ini yang dibutuhkan juga kita ketahui sehingga penggunaan senjata itu benar-benar sesuai dengan SOP, dan juga SOP-nya itu sudah sejauh mana mereka lakukan. Hal inilah yang harus ada penjelasan secara detail, tahap demi tahap, dan dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat sehingga tidak ada rasa kecurigaan antara sesama tetangga ya, antara kita dengan Malaysia. Jadi kita tahu persis bahwa mereka ini benar-benar ingin menyelesaikan kasus ini secara baik. Jadi bukan hanya sekedar lip service, tapi solusi yang permanen sehingga kita bisa membuat kebijakan-kebijakan ke depannya agar tidak lagi terulang hal-hal seperti ini. Ya, Gitu. Baik, Pak Dev, Mbak Trisna, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Dunia hukum kita ini busuk mulai dari kepalanya. 84% calon kepala daerah itu dibiayai cukup. Terbang kemanapun hanya bisa untung kalau ada penumpang di sayap.